terima kasih sudah mau mampir lagi ke channelku. Dan seperti biasa kita akan menyampaikan sedikit wawasan. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai ekonomi. Tapi ekonominya di sini masih dalam cangkup Islam atau ekonomi syariah. Nah, dalam ekonomi yang kita bahas di sini kita ada 3 poin. Yang pertama konsumen, yang kedua produsen, dan yang ketiga adalah biaya. Nah, yang pertama kita bahas adalah teori konsumtif dalam perspektif Islam. Jadi di sini itu teorinya itu menunjukkan gimana kita menjadi konsumen yang baik secara Islam atau dalam pandangan syariah. Nah, di sini dalam teori konsumtif ini yang dimaksud menjadi konsumen itu mengkonsumsi barang yang mana kalanya di situ itu barangnya dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan, dan sekaligus barang di situ itu mempunyai manfaat bagi kita. Nah, dalam perspektif Islam ini menjadi konsumen yang baik adalah intinya ketika kita memenuhi kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder, kita itu jangan sampai israf. Tahu ya maksudnya israf, kita nggak boleh berlebihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dan yang selanjutnya adalah teori produktif dalam perspektif Islam. Kita menjadi produsen itu bagaimana? Nah, menjadi produsen itu kita memenuhi kebutuhan sendiri dari penghasilan barang yang kita produksi tadi, dan kita juga memenuhi kebutuhan dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya yang kita bahas adalah biaya dalam perspektif Islam. Nah, ini yang terakhir. Nah, biaya dalam perspektif Islam ini maksudnya biaya itu kan termasuk perilaku produsen. Nah, jadi produsen itu kan memproduksi suatu barang yang dimana memproduksi itu ada 2, ada kalanya input, ada kalanya output. Jadi kalau input itu kita mencari tenaga kerja, modal gitu. Nah, sedangkan untuk output sendiri adalah barang yang kita hasilkan dari tenaga kerja tadi dan modal tadi. Nah, dalam biaya ini ada acuan dan pedomannya juga. Nah, acuan dan pedomannya ini ada 2. Kita gambarkan sebagai kurva. Nah, kurva itu ada kurva isoquant dan ada kurva isocos. Nah, sebelum kita bahas kurva isoquant dan isocos, kita kasih rumus dulu, yaitu yang pertama adalah L itu dilambangkan sebagai tenaga kerja, L itu maksudnya labor, dan yang kedua adalah K itu capital, yaitu modal. Nah, apa itu kurva isoquant? Nah, kurva isoquant itu kombinasi 2 faktor yang menghasilkan kuantitas yang sama. Jadi kita fokus sama kuantitasnya. Jadi ISO itu sama, quant itu kuantitas atau jumlah barang. Nah, seperti contoh, kita mau produksi bakso nih. Dalam 1 hari kita itu mau bikin 300 biji. Nah, dari 300 biji itu kita punya labor atau tenaga kerja 2 orang dan capitalnya adalah 10. Nah, itu persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, kita tetap memproduksi 300, tapi kita labornya ditambahkan. Capek nih, semisal kalau hanya 2 orang, nah kita tambahkan jadi 6 orang. Nah, kalau kita tambahkan jadi 6 orang, maka capitalnya jadi berkurang. Kalau si labor itu makin ditambahkan, capitalnya itu makin berkurang. Begitupun seterusnya. Kemudian kurva yang selanjutnya adalah kurva isocos. Nah, kurva isocos ini mengkombinasi 2 faktor produksi yang menghasilkan biaya yang sama. Nah, kalau tadi kan kuantitasnya yang sama. Nah, sekarang adalah biayanya yang sama. Jadi kita buat pakai 2 variabel tadi, yaitu L sama K. Nah, kalau untuk isocos ini kayak contoh kita tetap produksi bakso ya kayak tadi. Nah, cost-nya atau biayanya adalah 1 juta. Terus capitalnya kita bikin 5. Misal L-nya nggak ada tenaga kerjanya. Itu persamaan yang pertama. Nah, untuk persamaan yang kedua, dengan biaya yang sama 1 juta, tapi kita ingin dikasih labor atau tenaga kerjanya. Tadi kan nggak ada tenaga kerja, dan sekarang ditambahin jadi 2 tenaga kerja. Nah, otomatis si capital atau modalnya itu
berkurang, begitupun seterusnya. Jadi perbedaan isocos dan isoquant, kalau isocos itu kurvanya itu bentuknya adalah linear. Kalau isoquant itu bentuknya cembung ke titik origin atau ke titik nol, jadi seperti ini. Itu bedanya. Ketika kita menambahkan tenaga kerja, otomatis si modal itu harus dikurangi.